berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Ngajak berkelahi, kabur. Sekarang ngancem sweeping. Unyil. Makanya saya mau tanya yang begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya begal nasab, saya kasih marga baru. Boleh? Boleh? Marganya Al-Kaburi. Sebelumnya, Rabithah Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Rabithah Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast. Namun maaf, Rabithah Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma karena Rabithah Alawiyah adalah lembaga resmi yang akan menyampaikan hal tersebut, hal terkait nasab sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan peraturan organisasi. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Monggo silahkan, kalau mau ilmiah datang ke kantor Rabithah, pembahasan tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia tadi itu mau menang-menangan, ya enggak. Kita kadang-kadang dipanggil untuk broadcast. Nah, untuk apa gitu? Dengarkan baik-baik. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar? Saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia apa ini? Ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab? Paham ya maksud saya? Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini sudah apa? Oh, memang pakar DNA. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Takut. Kalau ente bentuk pasukan berani mati, ana sudah bentuk pasukan berani matiin. Kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Kesian nggak? Pasukan berani mati nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jadi nggak seru, betul? Ada pasukan berani mati, kita bikin pasukan berani matiin, kan jadi tercapai cita-citanya, betul? Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Akan sweeping ba'alwi. Kutil babi. Udah terus. Udah, jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya, apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara.
bahwa lembaga Nasab Pak Alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang nggak ada di dunia yang sempurna, saudara. Kekurangan akan selalu ada, tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan, saudara, keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Sejarahnya dibelokkan, ada beberapa pahlawan, makam pahlawan kita dibelokkan, diba'alwikan, dihabibkan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa, wahai Habib? Buat apa, wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa, punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus diba'alwikan? Kenapa harus dihabibkan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia marah. Kalau orang Indonesia marah, Anda jangan tanya dan Anda jangan menyalahkan. Kenapa? Itu dari sikap Anda yang tidak benar. Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar, katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, suruh katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu